Jadi investor bukan takut sama preman, takut sama birokrat yang berbaju resmi, berpakaian resmi, tetapi hatinya preman. Ya, belum izin keluar sudah dipalak, baru survei tanah dipalak. Ya, itu bukan preman yang malak, birokrat. Ya, oknum ya dalam hal ini ya. Nah, inilah yang memang ya pada prinsipnya saya pribadi setuju pemberantasan preman, tapi konsisten. Jangan orang menjadi subjektivitas. Kok selalu Hercules yang menjadi momok? Hercules berapa sih? Kecil Hercules. Ya bukan dia. Yang paling mengerikan yang berdasi, ya. Yang berpakaian seragam, ya, yang berpangkat. Itu yang kita takutkan kalau sudah menjalankan fungsi dan kewajibannya, bayar di muka. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Kemudian kita bertanya, ada apa? Itulah yang sekarang terjadi di Depok. Pengacara Saur Siagian meminta organisasi masyarakat, Ormas, Grip Jaya segera ditindak tegas. Hal itu dikarenakan keberadaan Grip Jaya dinilai sudah meresahkan warga. Ini salah satu bentuk kegiatan sosial ya yang dilakukan oleh organisasi Grip Jaya ya, di mana positif ya. Jadi jangan hanya menuduh yang bukan-bukan, tetapi kita udah buktikan bahwa Grip hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu intinya ya. Jadi semua yang baik dilakukan untuk masyarakat dan bangsa ini. Ya, jadi kalau advokat itu datang kemana-mana itu bukan kapasitasnya. Advokat itu ada kode etiknya, ada aturan mainnya. Oke. Ya, kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, kali ini kita akan membahas masalah tentang Hercules, ya. Kenapa Hercules gitu ya? Karena saat ini Hercules menjadi trending topik gitu di media sosial. Nah, baru-baru ini kita mendengar nih ya, ada perkumpulan organisasi advokat gitu ya, yang mendatangi Bareskrim, mendatangi DPR untuk membubarkan salah satu ormas, yaitu namanya Grip Jaya, dan menangkap dari Bapak Hercules. Kenapa nih menjadi seperti ini gitu ya kan? Kenapa Hercules dibidik gitu? Kenapa Hercules dilaporkan gitu ya kan? Padahal ormas-ormas lain tuh banyak, ya kan? Yang lebih garang, yang lebih brutal itu banyak guys. Ya, yuk langsung saja ya kita bertanya dengan narasumber kita, Bapak Muarakarta Simatupang. Sebenarnya sebagai advokat juga keberatan ya kalau ada persatuan advokat tumpah yang memang katanya terus secara subjektivitas seolah-olah preman itu hanya Hercules. Saya tempo hari diajak juga oleh Tumpas masuk. Tapi begitu saya lihat subjektivitasnya tinggi terhadap Hercules dan kepada Grip yang notabene preman harus diberantas dan harus ditangkap, saya pikir kok bahasa advokat seperti itu, mendatangi Bareskrim, mendatangi DPR RI Komisi 3 dalam hal ini. Saya nggak tahu lagi besok-besok yang mau didatangi siapa. Nah, jadi saya pikir sebelum Grip siapa sih?
yang tukang caplok tanah, yang tukang rusuh. Di Jakarta aja ada berapa ormas yang kerjanya bikin rusuh. Dan Satgas Preman itu juga bukan hanya baru ini mau dibentuk ya. Berapa tahun lalu juga sudah terbentuk Satgas Preman. Apa habis? Kita tahu kok, yang lebih berbahaya itu adalah mereka yang memang berpakaian resmi ya, tapi sebenarnya justru dialah preman ya, merampok uang negara ya, berapa ribu triliun, berapa banyak, berapa juta rakyat kita miskin. Kalau grip itu kan berdasarkan order ya, berdasarkan order orang-orang yang punya uang, bukan hanya grip. Mereka-mereka yang urusan di lapangan, urusan tanah, urusan bangunan, urusan parkir, itu urusan perut yang hanya untuk makan siang, malam, dan pagi hari. Nah, tetapi ini kan dibuat seolah negara ini investasi, investor lari semua segala macam. Bohong. Di mana? Pemerintah ini kan ada fungsinya, kepolisian memberantas banditisme, dalam hal kejahatan, memberikan ketenteraman kepada rakyat. Apa sudah hadir? Kementerian Dalam Negeri membina ormas. Apa sudah ada pembinaan? Kan semua harus berjalan. Artinya siapapun boleh berserikat, berkumpul sesuai Undang-Undang Dasar nomor 33. Kan jelas boleh berserikat dan berkumpul untuk menyatakan pendapatnya ataupun berkumpul untuk berbuat bangsa dan negara ini. Kalau kita implementasikan ya. Tapi ini kita melihat kok hanya Hercules yang dikejar-kejar. Apalagi ada yang mengancam mau menembak Hercules. Jangan, nanti Anda yang mengancam, orang lain yang menembak, Anda yang disangka nanti. Jadi biarlah pihak kepolisian membenahi kejahatan, memberikan kenyamanan kepada masyarakat. BKPM bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membina ormas-ormas yang memang tukang palak katanya. Apa semiskin itu kalau dipalak? Yang kita takutkan ini ke depan ini koruptor kalau tidak diberantas, kalau tidak dibasmi. Makanya begitu Pak Prabowo mengatakan bahwa akan menggolkan undang-undang aset perampasan negara, aset perampasan para koruptor, kita sependapat, senang kita mendengarnya, angin segar bahwa akan ada investor-investor yang akan datang. Jadi investor bukan takut sama preman, takut sama birokrat yang berbaju resmi, berpakaian resmi, tetapi hatinya preman. Ya, belum izin keluar sudah dipalak, baru survei tanah dipalak. Ya, itu bukan preman yang malak, birokrat. Ya, oknum ya dalam hal ini ya. Nah, inilah yang memang ya pada prinsipnya saya pribadi setuju pemberantasan preman, tapi konsisten. Jangan orang menjadi subjektivitas. Kok selalu Hercules yang menjadi momok? Hercules berapa sih? Kecil Hercules. Ya bukan dia. Yang paling mengerikan yang berdasi, ya. Yang berpakaian seragam, ya, yang berpangkat. Itu yang kita takutkan kalau sudah menjalankan fungsi dan kewajibannya, bayar di muka. Nah, jadi kembali lagi kepada teman-teman di advokat, mari kita advokat, ya. Kita semua benahi, ya, kan kita mewakili kepentingan mereka, ya, bukan justru mengejar-ngejar mereka yang belum tentu bersalah. Yang bersalah, yang kita harus dampingi untuk kita benahi, kita dudukan legal standing ataupun kedudukan hukumnya. Saya pikir itu intinya. Terima kasih. Saat ini kan kita tahu ya, pemberitaan di media sosial ini ramai Bang, mengenai Grip Jaya dan Hercules gitu ya kan. Dan benar-benar ada suara atau gerakan secara masif gitu ya
untuk menyudutkan Hercules dan Grip Jaya gitu ya. Dan ada narasi juga bang gitu bahwa Grip Jaya itu harus dibubarkan dan Hercules itu harus ditangkap gitu ya. Padahal gitu ya kan, ormas di tanah air bang jumlahnya mungkin ribuan gitu ya, tapi nggak ada yang disinggung gitu ya, nggak ada yang disebutkan gitu loh, cuma Grip Jaya saja gitu loh bang. Ini pasti ada mastermind-nya gitu loh bang, bermain politik dengan bernarasi Grip Jaya dan Hercules gitu loh bang. Siapa sih bang orang-orang yang berusaha menggusur dalam tanda kutip gitu ya Grip Jaya dan Hercules ini bang? Jadi gini ya. Jadi ini mungkin pesanan ya, karena ormas banyak, yang lebih dari Grip juga ada ya. Saya sendiri pun mengalami beberapa kali di lapangan ya. Ketika advokat mau turun, kita berhadapan dengan ormas yang memang bukan Grip ya. Grip kan baru berapa bulan sih hadir di Republik ini kan, tapi hebohnya udah kayak 45 tahun. Nah, jadi saya pikir kembali lagi itu tadi, kehadiran negara di dalam menjalankan fungsi negaranya. Ya, tadi apa satu lagi? Politik. Nah, jadi jangan ini dipolitisir ya, menjadi konsumsi politik ya. Biarlah advokat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kan ada aturan mainnya advokat ya. Nah, advokatlah yang mendampingi kalau nanti preman itu ditangkap sama polisi. Nah, kalau preman sudah diberantas oleh advokat, nanti yang dampingi siapa? Ini lucu jadinya. Ini aneh-aneh nih. Saya makanya lihat ketawa sendiri, saya bilang ini udah nggak bener, udah salah kaprah ya. Jadi banyak advokat memang, saya pikir advokat yang memang kebetulan belum dapat klien itu yang pada rombongan ke sana itu yang minta supaya Hercules ditangkap dan Grip dibubarkan. Padahal dia nggak lihat di antara mereka pun juga ada yang memang berseragam ormas ya. Cuman ormas mana ya mereka lah yang tahu lah hatinya lah ya. Saya pikir itu dari saya dulu deh ya. Iya. Saya ketawa lihat itu semua. Aneh saya bilang. Sekarang kita beralih ke Bang Anton. Bang Anton itu berprofesi sebagai seorang pengusaha dan juga aktivis dan aktif di organisasi gitu loh. Nah, Bang Anton gitu ya. Pasti Bang Anton dalam kehidupan sehari-hari atau sebagai seorang pengusaha gitu ya kan, ataupun juga sebagai seorang aktivis gitu, pasti bersinggungan dengan yang namanya premanisme Bang gitu ya. Nah, bentuk-bentuk apa nih ya premanisme yang Bang Anton pernah alami gitu ya kan? Dan lebih parah mana nih Bang gitu ya kan? Preman berdasi dan birokrat atau seorang preman jalanan nih Bang? Memang preman ini kan ada kriterianya ya. Ada preman berdasi, ada preman jalanan, ada preman berseragam gitu loh. Jadi disebut kata preman, jangan langsung semua langsung dimusnahkan gitu. Dilihat preman itu ada yang melindungi, melindungi warga dia ada, melindungi pengusaha dia ada untuk yang benar gitu. Jadi jangan Kesalahan itu loh, dan ada petugas yang minta jatah dari preman. ya, dan jangan disalahkan ketika hanya masalah kecil diperbesar untuk menghantam seseorang. Saya kira nggak baik, nggak care pemerintah. Nah ini harusnya jeli melihat, apalagi sebangsa Grip ya, mereka itu tidak mungkin kaleng-kaleng, semua secara administrasi mereka lengkap. Tapi jangan hanya masalah sedikit, karena ada yang kejadian beberapa bulan ini ada di Depok itu, lalu dibuat menjadi tolak ukur bubarkan. Saya kira nggak bagus, nggak mendidik. Nah jadi apa yang dilakukan Grip, saya kira seperti beberapa hari yang lalu kita lihat mereka banyak memberikan sumbangan ke masyarakat, bersosial. Nah ini kan salah satu tanggung jawab organisasi yang dia jalanin gitu.
wujud nyata. Wujud nyata ada gitu. Jadi jangan karena hanya masalah kecil langsung preman diberantas semua. Saya kira kita kurang setuju. Apalagi yang disebut-sebut selama ini Bang Pao atau Hercules ini, dia banyak membantu, banyak orang merasakan, dan banyak orang yang bisa kerja sama dia. Nah ini kan bagus gitu loh. Jadi kalau hanya orang saingan sedikit, masalah sedikit lalu suruh bubarkan itu, nah ini saya kira kesalahannya bersaing atau salah apa ya namanya itu, kalah bersaing. Jadi harus ada pembinaan seperti kalau memang kesalahan itu fatal kemarin salah seorang anggota dari GRIP itu, ya udah selesai di situ. Jangan langsung lumbungnya ini harus bubarkan, bakar, tembak. Nah, ini saya kira kurang pas. Jadi kalaupun ini menjadi satu persaingan secara secara ormas ya, ataupun organisasi seperti yang GRIP sekarang ini, ya bersaing sehat lah. Jangan saling menindas, jangan saling menjatuhkan. Ya mari bangun gitu, sama-sama untuk bisa apa yang bisa diperbuat, bekerja sama dengan pemerintah. Kalau bicara kejahatan preman, tidak jauh lebih jahat itu preman berdasi. Itu penjara penuh preman berdasi, bukan preman kriminal, gitu loh. Bahkan KPK-nya sudah dibentuk, preman berdasi ini nggak kapok-kapok. Bahkan mereka sepertinya bangga. Ini yang harus diberantas. Kita lihat masalah timah di Babel itu 360 sekian triliun, sepi-sepi aja. Itu preman mana itu? Itu preman siapa itu? Nah, ini kan preman yang berkaitan ke negara. Belum minyak. Nah, belum lagi minyak gitu, diam-diam aja sampai sekarang gitu. Nah, ini kan kejahatan yang mereka lakukan itu menyengsarakan rakyat, gitu loh. Harusnya yang begini, yang harus hukum mati mau dilakukan atau rampas hak yang dia asetnya sekarang itu kembalikan ke negara. Ini yang saya kira perlu. Jadi jangan hanya masalah kecil dibesar-besarkan, bubarkan, lalu tembak mati, bila perlu usir pulang kampung. Nah, saya kira salah. Ini nggak benar saya kira. Jadi harapan kita justru yang harus diberantas itu adalah preman berdasi, supaya kita ini care untuk bisa membedakan mana preman yang jahat, mana preman yang melindungi, mana preman yang baik. Nama preman ini kan hanya sebutan, padahal orangnya baik banget. Buktinya ada yang nolong, ada memberikan apa namanya itu, sumbangan juga, santunan adik yatim, ada untuk santunan yatim juga. Seperti itu saya kira, Pak. Berbicara mengenai preman berdasi dan birokrat berseragam ini, baru-baru ini Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi membongkar gitu ya kan, preman-preman berdasi ini ya. Betapa besarnya anggaran dari Pemprov Jabar yang selama ini rakyat tidak tahu gitu ya kan. Dana hibah yang jumlahnya puluhan miliar masuk ke organisasi-organisasi yang tidak jelas, masuk ke individu-individu yang tidak jelas. Belum lagi lahan-lahan atau aset-aset negara itu diperjualbelikan oleh oknum-oknum aparat ya atau birokrat yang akhirnya merugikan negara gitu loh. Nah, baru-baru ini juga gitu loh kan, Kang Deddy Mulyadi mensikapi APBD Pemprov Jakarta yang angkanya fantastis 92 miliar. Jika dibagikan ke rakyat Jakarta, itu bisa mendapatkan 10 juta per kepala keluarga. Gimana nih tanggapannya Bang Anton? Terima kasih.
terkait apa yang dilakukan oleh Pak Dedi selaku Gubernur Jawa Barat, ini kan orang jujur kita bilang baru satu di Indonesia. Kalau ada beberapa gubernur seperti ini mungkin ada perubahan di daerah masing-masing. Tapi kan dia juga pasti banyak dapat tantangan, tidak gampang gitu. Karena sudah terjalin semua ya pos-pos tadi itu. Memang kalau jujur seperti apa yang dilakukan Pak Dedi ini, ya negara ini makmur, sangat makmur. Hitung-hitungan di atas kertas sudah ketahuan kok. Berapa penduduk Jakarta itu di bawah 10 juta, penghasilan 92 triliun. Nah artinya kalau dibagi dia bilang masih sisa kalau dibagi, tapi kan kita juga tidak baik juga orang menerima gaji buta ya, diam-diam orang dikasih 10 juta, itu tidak pas juga saya kira. Namun kesejahteraan itu bisa ditingkatkan dengan cara apa? Yang tadi itu, jujurlah para pejabat itu seperti Pak Dedi yang memang dia tidak di belakang meja, langsung ke lapangan. Jalan rusak dia ukur, dia perbaiki. Jembatan rusak dia lihat, dia perbaiki. Spontan gitu, tidak omong-omong. Nah ini saya kira kalau ada kepala daerah di 33 provinsi ini ada setengahnya aja, saya kira pergeseran untuk lebih baik perekonomian tingkat daerah akan pasti gitu loh. Nah saya senang dengan Pak Dedi ini begini, beliau tuh sudah cukup mapan di dalam politik maupun birokrasi. Pernah beliau menjadi bupati, beliau itu anggota DPR RI. Nah, pengalaman ini yang dia bawa untuk di gubernur sekarang ini, sehingga ini para pengikutnya ini ya sekdanya, ya mungkin kepala dinasnya, semua nggak ada yang tenang saat ini, karena mereka menghadapi satu yang belum pernah dia hadapi. Nah Pak Dedi itu orang yang bukan yang di belakang meja. Beliau tuh kantornya itu di mobil, di jalan, di tangan gitu. Bahkan sosialnya tinggi. Ketika dia menemukan sesuatu di lapangan itu yang mungkin ada merasa dirugikan secara sepihak oleh pihak-pihak, ya mungkin pemerintah juga ada, instansi lain juga ada, dan dia rela berapa saya ganti, berapa harus saya bayar, dia rela seperti itu. Nah ini kan kita lihat belum ada pejabat seperti itu, rela mengeluarkan uang pajaknya untuk menyumbangkan ini. Yang ada biasa narik. Nah, ini kebalik. Ini. Nah sekarang ke Bang Muara gitu ya, mengenai preman berdasi dan birokrat berseragam juga Bang ya. Belum lama kan Mahfud MD juga membongkar Bang, bahwa dari timah saja gitu ya kan, dari tambang timah, rakyat Indonesia harusnya makmur dan sejahtera Bang. Tidak perlu bekerja, pendidikan semua gratis, kesehatan gratis, masih bisa mendapatkan 20 juta per bulan Bang. Kemana Bang duit-duit itu Bang gitu dia? Dikorupsi Bang, ribuan triliun mengalir entah kemana gitu ya. Gimana nih tanggapan Bang Muara Karta mengenai preman berdasi? Saya lebih pendapat ya, jadi jangan orang jalanan ya yang diberantas ya, karena kan mereka hidup hanya untuk kebutuhan hari itu saja ya. Jadi kalau jealous sama Hercules, iri sama Grip, itu karena memang anggota-anggota dari ormas lain pada masuk ke Grip, bergabung menjadi satu, sehingga itu cepat besar Grip nih. Adalah yang iri lah, pesan sana pesan sini, bisik sana bisik sini. Itulah akhirnya satgas katanya mau dibentuk. Berapa lama satgas bisa bertahan? Apa yang mau dikerjain? Orang nggak salah mau ditangkapin. Nah sekarang ini fokus kita bagaimana preman-preman yang berseragam, yang ada di birokrat, ya, pengusaha-pengusaha yang memang mengambil uang rakyat, ya, itu bukannya preman, kan preman juga kan? Siapa yang mengambil, merampok, merampas hak rakyat, kategori preman, ya. Kalau preman yang jalanan itu kan cuma menguasai tanah berdasarkan order dari siapa. Nah, jadi jangan digeneralisir
bahwa preman jalanan itulah yang harus diberantas, sementara preman berdasi, preman birokrat harus dipelihara. Ini yang mesti kita bilang, ya. Jadi saya sependapat, sekali lagi saya katakan, preman dalam bentuk apapun harus ditindas, ya. Dan kita minta juga oknum jangan minta jatah, ya. Aparat juga jangan minta jatah, ya, birokrat juga jangan minta jatah dari preman-preman. Karena mereka hanya sekedar untuk makan hari itu aja, bukan untuk 7 tahun ke depan dengan kekayaannya. Saya pikir itu intinya. Terima kasih. Ya, sebentar. Untuk mereka yang membenci Hercules, saya pikir tidak pada tempatnya. Ya. Kenapa? Karena saya belum pernah Hercules membunuh orang, ya. Tapi kalau dia marah karena ketersinggungan, ya. Jadi kita lihat dia mampu untuk menghimpun anggota-anggotanya sekian banyak, sekian puluh ribu, sekian ratus ribu. Saya pikir itu memberikan juga lapangan pekerjaan kepada mereka-mereka yang tidak bekerja, mereka-mereka yang tidak makan, dikasih seragam. Nah, jangan lagi dipersoalkan seragamnya kok baret merah katanya, loreng-loreng seperti, banyak yang pakai loreng-loreng seperti itu sekarang, ormas-ormas, ya. Jadi kita mohon kehadiran pemerintah untuk membenahi ini semua. Misalnya Kementerian Dalam Negeri itu membenahi ormas dengan seragamnya, ya. Terus kepolisian itu melindungi rakyat, memberikan ketentraman, memberikan rasa aman kepada rakyat itu dengan bertindak yang tegas di lapangan, ya. Dan jangan milih-milih, ya, aparat oknum nih, ya, jangan pilih-pilih. Kalau yang berduit dilindungin, yang nggak berduit diinjak habis, ya. Jadi ini perlu kita sama-sama sharing, ya, di dalam negara demokrasi ini, ya. Kita sama-sama membangun dan sama-sama kita memberantas preman melalui petugas, bukan pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Itu nanti jadi mafia, ya, saling gontok-gontokan. Saya pikir itu, ya. Ya. Sekali lagi terima kasih, ya, pada media yang rajin nih, jangan kita nih, kepengen dapat informasi nih, ya. Jangan media untuk kipas-kipas nih, ya. Bang Anton terakhir nih, nambahin terakhir gimana, Bang Anton? Ya, terima kasih. Saya kira untuk Grip Jaya ini kasih kesempatan. Jangan seperti yang kita dengar akhir-akhir ini bubarkan. Tidak. Kita akan mendukung, kasih kesempatan biar masyarakat yang menilai. Kalau orang-orang yang menilai itu kan orang yang nggak suka, dia pribadi. Ini kan Grip ini kan juga menampung orang bisa dipekerjakan. Saingan ormas. Nah, orang yang tidak bisa mungkin ditampung pemerintah kerja ataupun di perusahaan-perusahaan, mereka bisa di situ dapat kerjaan gitu loh. Jadi kasih kesempatan untuk Grip. Kemudian juga kalaupun ini menjadi persaingan sesama ormas, ini persaingan yang sehat lah. Jadi kita akan tetap dukung Grip, termasuk juga Bang Hercules ini, tetap kita kasih kesempatan. Dia bukan jahat seperti apa yang disampaikan orang-orang yang tidak suka. Itu yang menyampaikan itu pribadi dia. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Bang Hercules ini adalah positif untuk masyarakat. Dia tidak pernah merugikan siapa-siapa, bahkan dia membantu ada. Tapi jangan diganggu. Siapapun saya kira kalau diganggu ya terusik, ya marah. Nah ini maka perlu pemerintah itu melihat, tidak melihat hanya sebelah mata, tapi benar-benar bersih melihat bahwa ormas seperti Grip ini harus dikasih kesempatan untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan di negara ini. Saya setuju, Grip tetap jaya, sukses selalu, jangan mundur, pantang menyerah, maju terus.